Tuan Li, kamu baik-baik saja. Aku akan ambil obat. Tuan Li, obatnya sudah datang. Kamu baik-baik saja. Wanita itu menyembuhkan penyakitku. Apa? Bagaimanapun temukan pemilik giok ini. King. Ibu di foto ini, apakah ini benar? Ibu, kejadiannya tidak seperti di foto itu, turunlah. Aku akan jelaskan padamu. Baik. Ibu. Ibu, jangan nakut-nakuti aku, Ibu. Cepat tolong ibuku. Dengan seseorang. Melakukan hal memalukan di bar malu keluarga Su. Semua karena kamu ibumu melompat dari gedung. Ayah, aku mohon. Tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Menurutku jangan buang-buang tenaga. Melompat dari tempat setinggi itu masih bisa diselamatkan. Ayah, asalkan kamu setuju, aku akan lakukan apa saja. Aku bisa menyelamatkannya, kamu segera pergi ke desa. Tanpa izinku jangan melangkah ke utara kota. Tidak ada orang Su King. Seluruh keluarga Su akan menjadi milik kita. Mari bersulang. Kalian siapa berani masuk ke rumah Su? Tuan muda saya adalah Limochen. Limochen. Dia yang bisnisnya ada di seluruh dunia. Kaki saja bisa membuat Huakuo gemetar. Keluarga terkaya pertama di utara kota. Kuku tertua Limochen. Datang begitu malam. Ada apa, Tuan Li? Tuan Li bilang, dia mau menikahi Nona Su. Apa? Tuan Li bisa tertarik pada Ting-Ting saya. Itu keberuntungannya. Wah, aku dengar. Tuan Li ini tidak hanya jelek sifatnya kejam, tapi juga sakit aneh, tidak akan hidup lama. Kalau Ting-Ting menikah dengannya, tapi harus hidup dalam kesepian. Tapi Ting-Ting kami masih kuliah. Yang Master Li bilang ini tidak mendesak. Perkawinan bisa menunggu Misu. 3 tahun lagi setelah lulus baru diadakan. Saya pamit. Saya adalah pelendang kiri Wan Chao Tang. Memohon Misu untuk meneruskan warisan ketua lama. Memimpin Wan Chao Tang. Saya. Keluarga Li menghadiahkan mobil mewah senilai jutaan. Sebuah rumah mewah di Jade Court. Uang mahar 50 juta. Ayah, aku tidak mau menikah. Kalau aku menikah dengan Limochen, hidupku benar-benar hancur. Ting-Ting. Ini bukan karena tidak ada cara. Siapa yang menyuruh Limochen itu tertarik padamu? Kamu juga tahu keluarga Li ini. Kita sama sekali tidak bisa melawan. Ayah, Aku punya cara sebenarnya, Wen Qiang. Keluarga kita bukan hanya punya Ting-Ting seorang anak perempuan. Maksudmu? Biarkan Su King menggantikan Ting-Ting menikah ke keluarga Li. Bagus, cara ini bagus. tapi kakaknya. Apakah dia akan setuju? Kalau dia berani tidak setuju. Aku akan menghentikan biaya pengobatan ibunya. Kamu sekarang pergi ke desa. Bawa Su King kembali ke sini. Baik. Menghadap ketua. Ketua, tanaman penyembuh yang Anda minta sudah ditemukan Di mana? di tangan keluarga Li, tapi katanya barang ini adalah pusaka keluarga Li, mungkin tidak akan mudah diberikan. Kekuatan keluarga Li Anda juga tahu, dan juga orang dari keluarga Su datang ingin menjemput Anda kembali. Menggantikan Suting menikah dengan Limochen. Limochen. Ibu, tunggu, aku dapatkan tanaman penyembuh itu. Aku akan segera menyadarkanmu dan juga utang 3 tahun lalu. Saatnya untuk menyelesaikan dengan mereka. Su King. Seperti kamu yang sudah rusak ini. Bisa menikah ke keluarga Li itu adalah keberuntunganmu. Rejeki seperti ini mau nggak kamu?
Sikap kamu seperti apa sih? Kamu tega sama ibu kandungmu sendiri. Sampai bikin dia jadi koma. Kalau bukan karena kamu yang gantikan aku nikah, seumur hidup kamu cuma bisa tinggal di desa. Kamu pikir kamu anak perempuan keluarga Su. Padahal cuma anak manis yang bisa dimiliki siapa aja. Kamu berani mukul aku. 3 tahun lalu kenapa aku sampai kehilangan keperawanan? Ibu kenapa sampai bunuh diri? Kamu pasti lebih tahu daripada siapapun. Kamu ngomong apa sih? Syuting 3 tahun gak ketemu, aku kasih kamu hadiah. Nikmatin ya. Prosesi pernikahan keluarga Lee udah sampai depan rumah. Cepetan keluar. Aku bakal balik lagi, katanya. Keluarga Lee adalah keluarga terkaya di kota utara, emang gak salah. Tumbuhan Huan Huncao, jangan-jangan ada di gedung ini. Kamu ngapain? Kamu Lee Motion. Kamu bukan syuting. Ya Master Lee, jawab pertanyaan aku dulu. Jawab aku. Aku memang bukan syuting, aku kakaknya, Suking. Bagus. Keluarga Su berani ngirim orang palsu. Ku dengar keluarga Lee nikahin menantu buat musir sial. Jadi siapa yang dinikahin buat yang Master Lee? Gak penting kan? Kalau kamu rela nggak sisa hidup kamu janda kembang? Janda kembang belum tentu. Yang Master Lee, aku kesini buat bantu kamu. Bantu aku? Gimana caranya? Dari wajah kamu yang pucat, napas kamu yang lemah, denyut nadi yang tidak stabil menurut diagnosa aku. Penyakit kamu parah banget kalau kambuh. Badan kamu bakal sakit banget. Pikiran kamu gak jelas, aku gak salahkan. Kerja sama-sama aku. Aku bisa sembuhin penyakit kamu, tapi kamu harus kasih aku sesuatu. Gimana? Pengen nawar sama aku? Mending kerjain dulu tugas kamu yang sebenarnya. Nona Su, jangan-jangan kamu lupa. Kamu kesini buat apa? Kamu mau apa? Malam pengantin baru Nona Su harusnya ngapain? Kamu gak mungkin gak tahu kan? Aku. Gimana Nona Su? Gak mau atau? Kamu nikah ke keluarga Lee. Ada tujuan lainnya? Siapa bilang aku gak mau? Hal kayak gini gak perlu repot-repot kamu. Langsung aja biar aku yang melayani kamu. Katanya Lee Motion gak suka perempuan. Aku lihat kamu bisa tahan sampai kapan. Mas Lee suka nggak? Sial. Kok dia nggak nolak aku ya? Maaf, aku nggak biasa dibuatin sama perempuan. Ya ampun tuan, sentuh perempuan cepetan. Cepet kasih tahu nyonya tua. Kamu nggak apa-apa Lee Motion, Lee Motion. Lee Motion, kamu nggak apa-apa, ngomong dong. Nggak baik. Motion? Nggak baik Motion, kambuh lagi. Nyonya anak buah nemu pengantin baru Mas Lee. Bukan syuting anak kedua keluarga Su, tapi syuting anak pertama keluarga Su. Perlu dibongkar nggak? Nggak usah. Kamu taruh ini di makanan Lee Motion. Asal dia hilang total, aku lihat nanti. Siapa yang berani saingin sama anakku, pas bisa disalahin ke perempuan pengganti itu. Kok bisa gini? Bukannya Master bilang kalau nikah Motion bakal baik-baik aja? Iya, Master jelas bilang. Kamu bukan syuting, kamu siapa sih? Aku tahu. Karena pengantinnya salah, makanya Motion kambuh. Bangsat, keluarga Su berani banget. Kalau Motion ada apa-apa, aku bakal bikin keluarga Su ikut mati semua. Ngapain masih diam? Cepetan suntik obat penenang ke Tuan. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Penyakitnya bisa aku obati. Gila aja kamu, penipu. Masih berani bilang bisa obatin penyakit Motion. Benar.
Apa kau tahu selama bertahun-tahun ini Moshen telah mencari banyak dokter ternama? Kau pikir kau ini Dokter Su yang terkenal itu? Jika beliau bersedia keluar dari pengasingannya, penyakit Moshen masih ada harapan untuk sembuh. Aku adalah Dokter Su. Apa? Kau Dokter Su? Cepat minggir jika terlambat sebentar lagi. Penyakitnya benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kau benar-benar berani ya. Kau menganggap kita semua anak kecil berusia 3 tahun? Dokter Su itu adalah pemimpin Wan Chao Hall. Sangat dihormati di 3 provinsi utara Jiangbei. Beliau sudah berusia 70 hingga 80 tahun. Lihat dirimu sendiri, apa pantas kau membandingkan dirimu dengannya? Nyonya tua, tolong percayalah padaku. Mengapa kita harus percaya padamu? Jika Moshen nada apa-apa. Apa yang akan kau ganti? Dengan nyawaku. Nyawa penipu ini tidak berharga sama sekali. Hei orang-orang, tangkap dia untukku. Li Moshen, ada orang yang ingin mencelakaimu. Setelah disuntik obat penenang bahkan dewa penyembuh pun tidak bisa menyelamatkanmu. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkanmu. Ayo pergi. Minggir, buka pintunya. Buka pintunya untukku, dengar tidak? Buka pintunya. Li Moshen tarik napas dalam-dalam. Tenangkan dirimu sebisa mungkin. Tenang saja, sebentar lagi akan baik-baik saja. Suntikan ini mungkin sedikit kuat, tahan sebentar. Minum obat, setelah itu tidak apa-apa. Minum obat dan nanti tidak masalah. Cepat minum obatnya. Buka pintunya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ibu penipu ini mengunci pintu dari dalam. Dia pura-pura menjadi nona Su dan menikah ke keluarga Li kita. Sekarang dia juga menculik Moshen, pasti ada rencana jahat. Buka pintunya. Moshen? Cepat cari kunci untukku, cepat. Kalian semua cepat tangkap penipu ini. Moshen, apakah kau baik-baik saja? Mengapa bisa begini? Aku tidak apa-apa nenek, tenang saja. Barusan bikin kamu khawatir. Gak apa-apa, yang penting baik-baik aja. Moshen, untung kamu baik-baik aja. Barusan aku dan nenek kaget banget. Kamu baru aja sembuh. Istirahat yang cukup ya, sini orang. Bawa si penipu ini pergi. Kenapa tangkap aku? Karena kamu si penipu ini bikin Moshen kambuh. Kamu masih berani tanya kenapa? Barusan aku yang nyelamatin dia meskipun kamu yang nyelamatin dia. Itu cuma kebetulan aja, bawa pergi. Barusan emang dia yang nyelamatin aku. Apa? Kamu yang nyelamatin Moshen? Mama, meskipun dia yang nyelamatin Moshen, gak bisa nutupin kenyataan dia pura-pura jadi nona Su. Pura-pura jadi tabib Su. Nenek aku emang bukan Suting, tapi kakaknya Suking. Kamu dengarkan. Aku gak peduli siapa dia, yang aku tahu. Kamu adalah keberuntungan keluarga Lidan. Bukannya kamu nona Su. Nenek. Panggil nenek. Mama. Nenek. Udah sore nih. Kita gak ganggu mereka berdua istirahat. Menantu malam ini semua tergantung kamu. Ayo kita pergi. Tergantung aku. Karena kamu udah baik-baik aja, aku pergi dulu ya. Mau kabur? Gak semudah itu. Kamu udah baik-baik aja kan? Panggil nenek. Kamu gak ada masalah otak kan? Apa? Li Moshen, kamu balas budi. Apa? Kamu berani macam-macam sama aku. Macam-macam ya, macam-macam, siapa takut? Itu kamu yang bilang. Kamu pelan-pelan berani mencubit aku. Sakit tahu gak? Moshen aja udah gak nyangka. Menantu juga sekeras ini, gak tahu. Tubuh Moshen kuat gak ya? Kamu tinggal menunggu untuk menggendong cucu. Li Moshen, kok wajahmu merah banget, kamu gak apa-apa? Aku ngantuk mau tidur.
Orang ini babi yang ngomong tidur langsung tidur. Syuting kamu malam ini. Pasti juga nggak enak ya. Aduh ribet banget. Malam ini Suking si imut itu pasti akan disiksa oleh Limoshen sampai nggak kuat. Si imut itu mending mati aja. Kenapa? Barusan baik-baik aja. Mama badan aku gatal banget, gatal banget. Aku lihat. Gatal banget kenapa? Jangan digaruk ting-ting. Kamu ngapain? Kamu buka baju ngapain? Jangan foto-foto. Kamu simpan HP-mu. Selamat pagi. Sini duduk, sini duduk. Masih pagi nggak lihat jam berapa. Malam pertama tidur sampai siang baru bangun. Nggak ngerti aturan sama sekali, tapi nggak heran juga. Dengar-dengar kamu sebelumnya tinggal di desa. Nggak heran kemarin lihat kamu. Langsung tercium bau miskin di seluruh ruangan. Penuh dengan sial. Kebetulan kemarin aku lihat nyonya kedua. Aku juga merasa ada bau aneh. Bau apa? Tentu saja bau mesum. Kamu maksudnya apa? Apa aku salah ngomong? Tapi aku cuma jujur aja. Lagi pula aku nggak sengaja bilang kamu itu selingkuhan yang naik pangkat. Suking kamu. Sudahlah. King juga nggak sengaja. Lagi pula dia juga bilang fakta. Mama. King kamu bangun siang banget. Badan kamu nggak apa-apa kan? Nenek aku nggak apa-apa. Cuma kemarin malam dia menyiksaku. Motion kemarin gimana menyiksamu? Aku kemarin cuma berdiri di situ. Dia langsung meraih tanganku dan menjatuhkanku ke tempat tidur. Lalu memukuliku dengan keras di sini. Aduh sakit sekali. Nyonya muda yang masih sangat muda. Ucapannya begitu vulgar. Dan nenek dia. Membicarakan nyonya muda tentang hal-hal seperti ini. Lebih baik kamu dan tuan muda membicarakannya secara pribadi. Cucu perempuanku semalam kamu pasti sangat lelah. Malam ini kita lanjutkan lagi. Bersusah-susah sedikit. Masih harus lanjut lagi. Ambil semua itu. Ambil apa? Nanti kamu akan tahu. Misterius sekali. Ini adalah sertifikat kepemilikan 10 villa, dan beberapa perhiasan yang sudah kukumpulkan selama bertahun-tahun, serta perhiasan emas dan perak. Semua ini adalah hadiah perkenalan dari nenek untukmu. Hadiah perkenalan. Aku tahu, semua ini mungkin kurang pantas untukmu. Tapi tenang saja, beberapa gedung di pusat kota, dan beberapa lahan di utara kota. Semua sudah kusiapkan. Ini ada kartu hitam. Ini uang saku dari nenek untukmu. Uang saku sebenarnya tidak perlu. Kalau nenek kasih terima saja. Jangan sia-siakan niat baik nenek. Ambil. Terima kasih nenek. Siapapun yang menjadi cucu perempuanku, benar-benar keberuntungan besar. Ibu sebenarnya aku juga punya sesuatu hari ini. Masuklah. Nenek. Xiao Feng, kenapa kamu pulang?
Xiao Feng naik pesawat pertama. Anak ini sangat berbakti, begitu turun dari pesawat langsung buru-buru datang menemui nenek. Xiao Feng, kamu baru saja pulang. Istirahatlah di rumah selama 2 hari. Minggir duduk di sana, jangan sampai mengganggu nenek. Ibu Xiao Feng tidak perlu istirahat. Dia sudah lulus, jadi sekarang aku punya sebuah ide. Apa pendapatmu? Kamu lihat Motion selalu dalam keadaan tidak sehat. Masih harus mengurus perusahaan, betapa melelahkannya. Aku sedang berpikir, biarkan Xiao Feng membantu Motion pertama. Bisa meringankan bebannya, kedua biarkan Xiao Feng mendapat pengalaman. Nenek, aku juga bagian dari keluarga Li. Aku punya tanggung jawab untuk memikul tanggung jawab menjaga keluarga Li. Tidak perlu, aku bisa mengurus perusahaan sendiri. Tidak butuh bantuan orang lain. Aku bilang Motion, usulanku ini juga untuk kebaikanmu. Jujur saja, kondisi tubuhmu sekarang sungguh tidak cocok untuk terlalu lelah. Ibu, aku dengar bulan lalu Motion pingsan saat sedang rapat. Kalau ada sesuatu yang terjadi. Benar kakak, jangan pernah menganggap remeh kesehatanmu sendiri. Apakah kamu mau nenek harus menguburkan anaknya sendiri? Aku meski kemampuanku tidak sebaikmu, tapi aku punya satu kelebihan, yaitu aku kuat dan sehat. Ibu Anda sendiri yang putuskan. Motion, aku rasa. Hah, Kamu tertawa apa? kuat dan sehat menurutku. Lebih seperti sakit parah. Kamu berani mengutuk anakku? Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. King, sebenarnya apa yang terjadi? Nenek tahu aku sedikit paham pengobatan. Jadi begitu paman masuk, aku langsung merasa dia tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja bagaimana? Tubuhnya sangat lemah. Kalau tidak segera diobati mungkin tidak akan lama lagi. Apa? Omong kosong, wanita ini ngomong apa sih? Tubuhku sangat sehat, tidak ada masalah sama sekali. Kakak, aku tahu kamu punya prasangka padaku, tapi kamu tidak bisa menyuruh istrimu memfitnahku seperti ini. Suamiku dari tadi sampai sekarang tidak bilang apa-apa padaku, bagaimana bisa menyuruhku? Kamu percaya tidak kalau aku tepuk kamu? Penyakitmu akan langsung kambuh. Ada penyakit atau tidak kita coba saja pasti tahu. Kenapa tidak berani? Aku tidak berani, coba saja. Siapa takut? Ayo ke sini, kenapa kamu tidak datang? Sudahlah, kamu pergi saja. Hahaha, tidak ada apa-apa. Nenek, ibu lihat aku baik-baik saja. Xiao Feng kita itu. Xiao Feng, ada apa dengan Xiao Feng? Sakit sekali. Kamu si imut, apakah kamu melakukan sesuatu pada Xiao Feng kita? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menepuknya. Xiao Feng. Dia sendiri yang sakit, ngomong-ngomong. Penyakitnya itu aku yang menemukan. Kamu harus berterima kasih padaku. Aku malah berterima kasih padamu, aku akan melawanmu. Wanitaku, bukan urusanmu untuk menyentuhnya. Kamu. Nenek Suking baru saja menikah ke sini. Masih banyak barang di rumah yang belum disiapkan, kami pergi dulu. Pergi. Kalian berhenti. Kenapa kalian tidak segera mengantar tuan muda ke rumah sakit? Limotion, aku sudah membantu kamu 2 kali. Bisakah kita mempertimbangkan untuk bekerja sama? Keahlian medismu cukup baik. Tapi sepertinya keahlian medismu tidak hanya bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa menyakiti orang. Tuan Li, kamu bercanda. Kalau aku ingin menyakitimu, kamu sudah tidak bernyawa kemarin. Tenang saja. Aku sudah bilang akan menyembuhkan penyakitmu. Aku tidak akan ingkar janji. Baiklah, kita bicara lagi setelah kamu menyembuhkanku. Limotion, kamu kenapa? Sekretaris Li, siapkan mobil. Sekarang jemput aku. Menunggu mobilnya datang terlalu lama. Langsung siapkan helikopter saja. Ah, tidak perlu repot-repot, aku punya cara. Kamu punya cara apa? Tunggu saja lihat. Hei, naik mobil. Ini caramu. Ini lebih cepat dari kamu menyetir. Tidak mau naik. Limotion, kamu sudah memikirkannya dengan baik. Di sini kalau tiba-tiba tubuhmu ada yang nggak enak, nggak ada yang bisa bantu kamu. Ya, pakai dengan benar.
Duduk yang baik, kita mau berangkat. Aku sarankan kamu lebih baik pegang aku erat-erat. Sudah bilang pegang aku erat-erat. Pegang. Ting-ting, kemarin sebenarnya apa yang terjadi? Aku nggak tahu. Pasti Suking yang melakukan sesuatu padaku. Dia mana punya kemampuan itu? Mama pasti dia. Oke, tunggu aku pulang. Aku akan menghadapi si manis ini buat balas dendam buat kamu. Mama lihat itu Suking bukan. Benar juga. Lalu siapa pria di sebelahnya? Ngapain ditanya lagi, pasti pria liar yang dia cari di luar. Kemarin baru menikah masuk keluarga Lee. Hari ini sudah cari pria liar di luar. Itu juga cuma orang miskin naik motor listrik. Mama, kamu bilang kalau Lee Motion tahu Suking memberinya tanduk hijau. Bakal berakhir seperti apa? Pasti dia akan dikabik-kabik dikuliti hidup-hidup. Kamu masuk dulu, tunggu aku mau terima telepon. Permisi, tolong ambilkan baju ini untuk saya. Saya mau mencobanya. Saya dengar kamu masuk naik motor listrik. Jujur saja, toko kami ini mall high-end, bukan sembarang orang bisa beli. Nona Sunyonya Su, kalian datang. Wah, ini bukan Sukingnya. Datang ke tempat ini belanja nggak takut malu. Nggak bisa dibandingkan sama kamu. Kemarin malam bikin orang kaget ya. Hari ini masih berani keluar. Apa kamu yang melakukannya? Makan bisa sembarangan bicara, jangan sembarangan. Kamu punya bukti. Aku nggak punya bukti, tapi aku Nggak punya bukti, diam saja. Suking, jangan-jangan kamu pikir jadi Nyonya Lee langsung jadi orang kelas atas. Padahal sebenarnya kamu bahkan nggak lebih baik dari anjing keluarga Lee. Uang keluarga Lee sepeser pun kamu nggak bisa dapat. Jangan repot-repot memikirkannya. Kenapa kamu bicara dengan si imut ini? Kamu adalah putri keluarga Su. Statusmu sangat terhormat. Hei, aku bilang di toko kalian. Apa-apaan ini orang rendahan seperti ini? Tidak mampu membeli satu pun baju di sini. Cepat usir dia keluar. Nyonya, silakan segera pergi. Bukan cuma beli baju, bahkan beli seluruh toko ini. Seluruh mall pun tidak masalah. Hahaha. Kamu cuma naik motor tua. Berani bilang mau beli seluruh mall. Kalau hari ini kamu bisa beli satu pun baju di sini, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Kamu yang bilang ya. Bungkus semua baju di rak ini untukku. Ini adalah kartu hitam dari Bank Kekaisaran. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Bukan cuma beli seluruh mall. Beli seluruh jalan pun tidak masalah. Apa kamu salah lihat? Nyonya, Anda adalah tamu VIP kami. Aku segera bungkus semua baju ini untuk Anda. Mama, kartu hitam Bank Kekaisaran. Tentu saja dicuri dari keluarga Lee. Sekarang gimana dong? Barusan aku dengar orang bilang kalau aku bisa beli baju di sini. Ada yang akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Suking, kamu pikir aku akan berlutut untukmu? Jangan harap. Tidak mau berlutut ya? Mama, Wah, hormat sekali ya kalau begitu. Aku terima dengan berat hati deh. Mama, kamu baik-baik saja kan? Suking, kamu sombong apa sih? Kami semua sudah lihat tadi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti ya? Baik, sekarang aku tunjukkan padamu. Cari-cari lama sekali, aku bantu kamu cari ya. Lihat. Kamu bilang kalau aku kirim foto ini ke Lee Motion, apa reaksinya ya? Mungkin saja dia akan langsung menghancurkanmu. Oh, terserah deh. Sudah begini masih tidak bergeming ya, Ting-ting. Kamu langsung kirim ke yang Master Lee. Apa kamu bilang wanita 3 tahun lalu? Bukan syuting. Ya, yang Master Lee, berdasarkan petunjuk terbaru yang saya temukan malam itu. Miss Su sudah pergi lebih awal, jadi tidak mungkin dia. Tapi yang pasti giok itu memang milik keluarga Su. Kalau bukan syuting, siapa lagi? Mungkinkah Suking? Saya masih menyelidiki ini. Cepat ambil dengan secepatnya semua data tentang Suking. Ya yang Master Lee, Bos Wang dengar Anda dan Nyonya Muda. Pergi ke Century Plaza, dia langsung buru-buru ingin menjemput Anda. Saya tidak bisa menghentikannya. Sudah tahu. Foto sudah saya kirim ke Lee Motion. Dia bilang akan segera datang. Saya tunggu.
Ganteng banget. Lihat orang ini, apakah ini cowok gelapnya Suking? Cowok gelap. Benar, dia itu bagus Suking. Cowok gelapmu sudah datang. Nanti lihat bagaimana kamu mengelak. Siapa bilang saya mau mengelak? Akhirnya kamu kembali. Kamu si imut sungguh tidak tahu malu. Berpelukan dengan cowok gelap. Limosen, dia bilang kamu cowok gelap. Kamu bilang lucu nggak? Limosen. Haha. Sungguh menggelikan. Suking, saya pikir trikmu. Sebagaimana hebatnya ternyata. Cuma cari cowok gelap ini untuk berpura-pura jadi yang Master Lee. Lihat dia tampak miskin si tampan ini. Masih berpura-pura jadi Limosen, siapa yang percaya? Limosen, mereka tidak percaya padamu. Masih berpura-pura. Saya pikir sebentar lagi, yang Master Lee yang asli datang itu ajal kalian. Cepat, jangan buat yang Master Lee menunggu lama, ayo. Lihat itu, apakah yang Master Lee? Tentu saja dengan kerumunan besar seperti ini. Tampang jelek pasti yang Master Lee. Yang Master Lee Anda datang. Yang Master Lee, mereka berdua ketahuan selingkuh. Kami tangkap basah. Yang Master Lee. Yang Master Lee tidak tahu Anda datang, pelayanan kami kurang memuaskan. Mohon maafkan kami. Yang Master Lee. Yang Master Lee, apakah Anda bingung? Anda bilang pria tampan ini adalah Anda sendiri. Dasar brengsek, berani menyebut yang Master Lee sebagai pria tampan. Berani bicara seperti itu padaku? Aku adalah istri ketua grup Su. Grup Su. Hanya perusahaan kecil yang tidak berarti. Tidak pantas mengikat sepatu yang Master Lee. Kamu. Mama. Ada apa berdebat dengan orang-orang ini? Menurutku, mereka jelas satu kelompok. Suking, kamu hebat sekali ya. Mencari banyak pembantu. Harus menghabiskan banyak uangnya. Bos Wang, kenapa Anda datang? Bos Wang, aku ingat pemilik mal ini. Adalah Bos Wang dari grup Century, jangan-jangan. Dia adalah Bos Wang. Bos Wang adalah orang kepercayaan keluarga. Katanya hanya patuh pada yang Master Lee. Jadi kamu adalah... Ini kamu yang kirim. Anda benar-benar yang Master Lee. Memangnya kenapa? Tidak mungkin. Pasti kamu yang mencuri HP yang Master Lee. Aduh. Kalau berani memfitnah yang Master Lee lagi. Jangan salahkan aku. Bos Wang kok tega sekali. Jangan sampai orangnya terluka. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kedepannya kalau ada kejadian seperti ini telepon aku. Oke. Yang Master Lee, maafkan kami yang tidak tahu diri. Anda yang besar hati, jangan marah pada kami. Yang Master Lee, semua salah kami. Tapi kami juga khawatir kakak kami akan melakukan hal nekat lagi. Seperti berselingkuh. Soalnya 3 tahun lalu di klub Jin Xiao. 3 tahun lalu klub Jin Xiao. Sepertinya aku salah bicara. Tuan Lee tidak tahu. Gadis ini sejak kecil sudah liar. 3 tahun lalu dia tidak tahu malu. Berkeliaran dengan pria liar seluruh kota utara tahu. Hingga membuat ibunya jatuh dari lantai atas. Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu, Tuan Lee. Tuan Lee, dengarkan aku. Istriku bukan urusan orang lain untuk membicarakan. Aku tidak ingin melihat mereka. Buat mereka menghilang dari pandanganku. Kamu. Bawa pergi. Kalian berani memperlakukanku seperti ini? Aku adalah istri direktur grup Su. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Aku adalah putri keluarga Su, lepaskan aku. Limosen, aku tidak menyangka kau cukup setia kawan hari ini bisa membantuku. Aku hanya tidak suka berhutang budi. Kau pernah membantuku, sekarang kita sudah selesai. Tidak bisa. Aku sudah membantumu 2 kali, kau baru membantuku sekali. Kau masih berhutang padaku. Kau yakin hanya membantuku 2 kali? Kalau tidak. 3 tahun lalu kau pernah ke klub Jin Xiao. Ya. Apa yang terjadi di sana, siapa yang kau temui? Itu bukan urusan Tuan Lee. Atau kau percaya pada omongan mereka? Menganggap aku tidak tahu malu merusak nama keluarga Lee. Atau wajah Tuan Lee sendiri. Aku menyuruhmu menjawabku. Saat itu. Saat itu apa? Saat itu aku difitnah. Tapi aku berhasil melarikan diri, tidak bertemu siapa-siapa. Apa yang kau katakan benar? Aku seharusnya tidak punya alasan untuk membohongimu. Bos, ada orang yang membayar mahal untuk datamu. Siapa orangnya? Belum tahu. Kirimkan data yang sudah kusiapkan padanya. Apa yang kau suruh cari sudah ketemu? Ya.
Nyonya muda tumbuh besar di kota utara. 3 tahun lalu baru dikirim ke desa selama itu. Dia tidak punya kesempatan bertemu dengan keluarga kedua jadi. Dia bukan dikirim dari sana. Lagi-lagi 3 tahun lalu. Mengapa dia pergi ke desa 3 tahun yang lalu? Ini. Katakan. Hari ini, saya menemukan orang ini menurutnya. Saat itu dia menerima sejumlah uang, tapi tidak menyentuh Nyonya muda. Kemudian Nyonya muda kembali ke rumah Su. Siapa yang menyuruhnya? Dia juga tidak tahu. Lalu Suking setelah kabur kemana dia pergi? Setelah Nyonya muda kembali ke rumah Su. Ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya melompat dari lantai atas. Saat itu banyak orang di rumah Su yang melihatnya. Untuk menjaga reputasi keluarga Su mereka memilih untuk menutup berita ini. Kemudian Nyonya muda dikirim ke desa. Ternyata dia bukan wanita itu 3 tahun yang lalu. Nyonya muda. Nyonya muda masih di luar di malam hari. Tengah malam bertingkah mencurigakan. Pasti ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Siapkan mobil ikuti dia, saya ingin tahu. Apa tujuan sebenarnya dia menikah ke keluarga Li? Rumah sakit apakah Nyonya muda? Tidak enak badan. Kamu tunggu di sini. Baik. Halo, apakah ada seorang Nona Su yang datang tadi? Apakah Nona Su King Su? Ya benar. Nona Su pergi ke ruang perawatan khusus. Ruang perawatan khusus. Ya lewat sini. Baik, terima kasih. Ibu. Saya datang menjengukmu. Maaf sudah lama tidak menjengukmu. Tenang saja 3 tahun ini. Saya hidup dengan baik, tidak ada yang mengganggu saya. Tapi selama ini, saya terus memikirkan kejadian 3 tahun yang lalu. Saya kembali kali ini untuk membuat mereka yang menyakiti kita membayar. Sekarang saya sudah menikah ke keluarga Li. Setelah saya mendapatkan rumput reinkarnasi, saya bisa menyembuhkan penyakitmu. Nanti kita bisa menemukan pelaku sebenarnya yang menyakitimu. Ibu, percayalah padaku. Kamu kenapa di sini? Seharusnya aku yang menanyakanmu itu, bukan? Aku ke rumah sakit untuk menjenguk teman, sekarang aku akan pulang. Kenapa sebelumnya tidak memberitahuku? Apa? Kamu menikah ke keluarga Li sebagai pengganti untuk mendapatkan rumput Huan Hun dan menyelamatkan nyawa ibumu. Aku tidak salah kan? Kamu sejak awal tidak mempercayaiku. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya. Apalagi memberikan rumput Huan Hun padaku. Itu dulu, sekarang aku percaya. Aku setuju dengan kerjasama yang kamu usulkan sebelumnya. Asalkan kamu menyembuhkan penyakitku, aku akan membantumu mendapatkan rumput Huan Hun. Serius? Kalau begitu semoga kerjasama kita berjalan lancar. Ada satu hal lagi. Apa? Kamu sudah tahu tujuan aku menikah ke keluarga Li. Kalau begitu setelah kontrak kita selesai, kita langsung batalkan pernikahan ini. Bicara soal itu nanti saja. Bicara nanti maksudmu apa? Limo Shen. Apa ini? Ini mandi obat. Sangat bermanfaat untuk meredakan penyakitmu. Kamu ngapain? Diam saja, ngapain, cepat lepas baju. Kamu yakin aku harus lepas baju? Hei, aku ini dokter. Sudah lihat berapa banyak? Oh iya, tunggu sebentar ya. Aku ambil botol obat dulu. Kukira kamu berani sekali. Cuma segini? Cepat masuk. Cuma laki-laki biasa. Bagaimana rasanya? Lumayan. Agar obatnya lebih efektif, aku akan memijatmu, mungkin akan sedikit sakit. Kamu harus tahan ya. Sakit tidak? Hah, Sama sekali tidak terasa. sok jagoan saja kamu. Berhenti. Gimana tidak sok jagoan lagi? Sakit sedikit saja kamu tidak tahan. Aku bilang berhenti.
Barusan sepertinya. Memang agak sakit. Sudah kubilangkan. Aku tambahkan air panas ya. Suking kamu hari ini kenapa sih? Ini masih harus menunggu lebih dari 2 jam. Bagaimana kalau kamu tidur sebentar biar aku yang urus di sini? Wanita ini kalau diam. Lumayan lucu juga. Nyamuk. Limoshen. Muka kamu kenapa merah banget? Kayak habis dipukul. Ngomong-ngomong ngapain lihat aku? Jangan-jangan aku yang pukul. Kamu rasa gimana? Kalau begitu, pasti aku tidak sengaja. Waktunya sudah habis. Kamu bisa keluar sekarang. Ting-ting jangan seperti ini, ibu jadi sedih. Ibu, aku tidak rela. Lihat Limoshen, mana ada tanda-tanda. Seperti orang sakit parah. Kalau dulu yang menikah adalah aku, maka sekarang posisi Nyonya Li pasti milikku. Sudah. Dulu siapa yang pernah lihat Tuan Li kita juga tidak tahu. Kejadiannya akan seperti ini lagi pula Ting-ting. Siapa tahu kita masih ada harapan. Limoshen sudah menikahi Suking si manis itu. Aku masih punya harapan apa lagi? Kamu jangan lupa dulu Tuan Li mau menikahi. Kamu ngomong-ngomong. Entah kenapa Tuan Li. Nyon Jali. Anda hari ini Memanggil kami untuk. langsung saja hari ini memanggil kalian untuk membicarakan kerjasama. Bekerja sama dengan kami. Aku mau kamu mencari cara untuk menggantikan Suking. Setelah berhasil apapun permintaan kalian, aku bisa penuhi. Tapi Nyonya Li Suking sekarang sudah menjadi istri Tuan Li. Apa masalahnya asalkan kamu mendapatkan hati Limoshen? Kamu masih takut apa? Tidak bisa menjadi nyonya muda keluarga Li. Masalahnya adalah bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hati yang Master Li. 3 tahun lalu bukankah kamu di klub Jin Xiao menyelamatkan nyawa Limoshen? Aku. Benar itu aku. Kamu punya jasa besar pada Limoshen. Selama kamu mengajukan permintaan, dia tidak akan menolak. Ternyata ini alasan Limoshen ingin menikahiku dulu. Tapi Nyonya Li sekarang aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekati yang Master Li. Minggu depan adalah pesta ulang tahun Pak Chen. Belakangan ini keluarga Li dan Chen sedang bernegosiasi kerjasama. Jadi Limoshen juga akan datang. Ambil 2 undangan ini. Nanti. Tergantung penampilanmu. Suking belum siap juga. Aku akan menyemangati Nyonya muda. Lihat. Bagaimana gaya ini? Nyonya muda kamu terlalu cantik. Jauh lebih cantik daripada banyak selebriti di luar sana. Sekantik itu juga tidak. Biasa saja. Vas antik ini adalah kesayangan Pak Chen. Hanya dengan memberikannya padanya kerjasama di masa depan, akan berjalan lancar. Tenang nenek, kami pergi dulu. Dia adalah cucu tertua keluarga Li Limoshen, terlalu tampan. Sama sekali tidak seperti rumor. Dia adalah Nyonya muda keluarga Li, terlalu cantik. Cantik buat apa aku dengar. Dia berasal dari desa orang desa. Bagaimana bisa menikah dengan yang Master Li? Yang Master Li. Tunggu sebentar.
Kamu ikut pesta ulang tahun Pak Chen. Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Ngomong-ngomong, hari ini kamu siap membuat malu lagi. Kamu. Hari ini kita lihat saja. Nonsu, hadiahnya serahkan pada kami. Terima kasih. Suking-suking, aku lihat kamu merusak. Hadiah untuk Pak Chen. Bagaimana menjelaskannya pada Yang Master Li? Sekarang mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Chen naik ke panggung. Memang pantas disebut keluarga terkemuka di kota selatan. Bapak Chen masih tetap berwibawa seperti dulu. Sekarang saya umumkan. Acara perayaan ulang tahun resmi dimulai. Bapak Chen, ini hadiah dari grup Xing Chen untuk Anda. Semoga Anda diberkahi dengan umur panjang dan kebahagiaan. Giok yang bagus ini, harganya setidaknya puluhan juta. Bapak Chen, ini hadiah dari grup Song untuk Anda. Silakan Anda menilainya. Mutiara malam yang luar biasa, saya ingat harga lelang tahun lalu. Sudah mencapai 30 juta. Sungguh perhatian bahkan giok dan mutiara malam yang bagus. Tidak menarik perhatian Bapak Chen mungkin tahun ini. Tidak ada yang disukai Bapak Chen. Bapak Chen, ini hadiah yang saya siapkan atas nama grup Su. Untuk Anda. Ini adalah pil panjang umur. Pil ini dari mana Anda mendapatkannya? Pil panjang umur ini dibuat oleh tabib Su dari rumah Herbal One. Memiliki khasiat memperpanjang umur. Grup Su berusaha keras untuk merayakan ulang tahun Anda. Dan dengan susah payah menemukan ini. Grup Su memang hebat, bahkan bisa mendapatkan pil ajaib tabib Su. Benar-benar luar biasa. Grup Su benar-benar mencuri perhatian malam ini. Mungkin di masa depan keluarga terkemuka di Huakuo akan ada tempat untuk grup Su. Grup Su sangat perhatian cepat. Panggil seseorang. Berikan kursi untuk Nona Su Tuan Li. Selanjutnya giliran kita. Anda bersiap-siap. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Jika tidak ada hadiah, kita akan menyinggung Bapak Chen. Kerjasama kita dengan keluarga Chen akan hancur. Anda pulang dan ambil giok keberuntungan itu. Baik. Tidak ada waktu lagi. Karena hadiah itu saya yang bertanggung jawab. Jika ada kesalahan, saya akan bertanggung jawab. Hadiah untuk Bapak Chen serahkan pada saya. Nyonya muda sudah larut malam. Mau kemana untuk mengambil hadiah? Tenang, serahkan pada saya. Suking, Anda yakin? Baik, serahkan pada Anda. Selanjutnya mari kita sambut grup Li. Pak Chen, saya mewakili grup Li. Semoga Anda diberkati dengan kebahagiaan, kemakmuran, umur panjang, dan kebahagiaan selalu hijau seperti pohon pinus. Hari ini adalah pesta ulang tahun Pak Chen. Jangan-jangan Anda tidak membawa hadiah. Apa maksud grup Li ini? Apakah meremehkan saya yang sudah tua ini? Pak Chen, Anda bercanda. Grup Li selalu menghormati Anda, bagaimana mungkin tidak membawa hadiah? Datang dengan tangan kosong. Lalu di mana hadiah Anda? Kenapa saya tidak melihatnya? Pak Chen, inilah hadiah dari keluarga Li untuk Anda. Ini rumput. Hahaha, inikah yang Anda katakan? Hadiah untuk Pak Chen. Benar. Sebatang rumput jelek yang entah dari mana diambil. Berani diberikan kepada Pak Chen, ini jelas-jelas menghina beliau. Pak Chen Suking menghina Anda di depan umum. Anda harus segera mengusirnya. Apa yang kalian lakukan? Cepat usir dia. Hari ini saya di sini, siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Li. Di saat seperti ini Anda masih melindunginya. Ya Tuan Li, mengapa repot-repot untuk wanita ini? Membuat diri sendiri kerepotan. Apa yang kalian tunggu? Tunggu. Ini rumput rusa suci. Apakah ini rumput ajaib yang dikembangkan oleh tabib Su dengan darah rusa? Konon orang yang sakit parah meski hanya makan sehelai daun, langsung akan sadar. Dengar-dengar rumput ini sangat langka. Setiap batangnya adalah harta tak ternilai. Jika Pak Chen suka, semuanya untuk Anda. Nyonya Li, bagaimana bisa sekaligus membawa begitu banyak? Siapa sebenarnya dia? Bagaimana Anda bisa memiliki rumput rusa suci? Apakah Anda tabib Su? Tidak, ini pasti tidak mungkin. Ya Pak Chen, pasti Anda salah orang, tidak mungkin. Yang memiliki rumput rusa suci hanya tabib Su. Pak Chen, Anda bercanda, saya bukan tabib Su. Saya Suking, nyonya muda keluarga Li. Anda jelas-jelas
Saya hanya beruntung kebetulan. Di desa bertemu dengan tabib Su yang sedang berkelana. Rumput rusa suci ini diberikan olehnya kepada saya. Meskipun saya bukan Su Shenyi, saya beruntung dapatkan petunjuk dan belajar beberapa keterampilan medis dengannya. Suting halo keberanian. Berani memberikan obat palsu kepada Chen Lao. Suking, apa yang Anda omong kosong? Bagaimana bisa dan ini palsu? Ya, kau bilang itu palsu. Tentu saja aku punya bukti Yan dan sangat berharga karena menambahkan kebutaan. Rumput biru. Air akan segera berubah menjadi biru. Itu benar. Kau berani mengatakan ini bukan palsu? Berani. Beraninya kau membohongiku. Lao Chen, dengarkan aku untuk menjelaskan. Kami tidak tahu obat ini palsu. Tuan Chen, tolong percayalah pada kami. Ayo. Berikan mereka berdua. Lao Chen, dengarkan aku. Chen Lao, kau perkaya kami. Hadiah yang kau berikan padaku terlalu berharga. Sebagai imbalannya Chen Dinanceng. Proyek pengembangan pariwisata dan liburan sepenuhnya diserahkan kepada Li. Terima kasih Chen Lao. Apa yang terjadi? Mengapa ada rumput rusa di Suking? Mengapa itu pasti keluarga Li. Kami melakukan persiapan dengan 2 tangan sebelumnya. Ibu, Suking sekarang populer. Apa yang harus kita lakukan? Ting Ting, jangan khawatir, jangan lupa. Tujuan kita hari ini bukan Chen Lao, tapi Limosen. Untungnya hari ini. Limoshen, mengapa Anda berjalan dan berhenti? Siapa kau? Apakah Anda bingung? Saya Suking. Sejauh yang saya tahu rumput rusa gunung meninggalkan tanah selama setengah bulan. Aku tak bisa bertahan tapi kau sudah. Kota Utara sudah sebulan jadi. Itu bukan dari Su Shenyi. Aku harus memanggilmu Suking. Atau Su Shenyi. Siapa yang penting? Lagi pula kita hanya memiliki hubungan kerjasama. Kita akan segera bercerai. Kapan aku bilang mau cerai sama kamu, ingat baik-baik. Di keluarga Li cuma ada yang meninggal, nggak ada yang cerai. Tuan Li memang jago bercanda ya. Pernikahan itu kan hak pribadi, kenapa aku nggak bisa cerai? Terus apa kamu? Nggak punya wanita yang mau kamu nikahi? Ngomong-ngomong soal itu aku jadi penasaran nih. Kenapa dulu kamu nikah sama Suting? Aku kira dia itu si wanita itu. Wanita mana? 3 tahun lalu ada seorang wanita yang menyelamatkan nyawaku. Kalau bukan karena dia mungkin aku udah mati. Jadi selama 3 tahun ini aku terus nyari dia. Kalau kamu nemu dia, gimana? Akan kamu nikahi dia. Nggak tahu siapa wanita beruntung itu ya. Bisa dapat perhatian dari Tuan Li. Tapi kamu tenang aja, nanti kalau kamu nemu dia, aku langsung kasih posisi Nyonya Li ke dia. Aku belum selesai ngomong sebelum itu. Tunggu dulu, aku ke toilet dulu. Suking. Aku kenapa ya? Tuan Li. Kok kamu? Tuan Li, apa kamu lupa sama aku? Walaupun udah 3 tahun berlalu. Aku nggak pernah lupa sama Tuan Li. Maksudnya apa tuh? Tuan Li, 3 tahun lalu di klub Jin Xiao, aku yang nyelamatin kamu. Apa kamu lupa? Selama ini aku selalu nggak bisa melupakan Tuan Li. Kalau memang kamu, kenapa malah nyuruh Suking yang nikah? Tuan Li, sebenarnya ini salah paham. Itu Suking waktu hari pernikahan. Suking pukul aku sampai pingsan, terus dia yang nikahin kamu. Dia yang jadi dalang semuanya. Kamu serius? Serius banget Tuan Li. 3 tahun lalu buat nyelamatin kamu. Aku rela kasih yang pertama kali, tanpa ragu-ragu. Cita-cita terbesarku, yaitu jadi wanita kamu, yang Master Li biarkan aku menjadi milikmu.
Apakah liontin giok ini milikmu? Ya, ini milikku. Pasti aku tidak sengaja menjatuhkannya di sana. Ternyata kamu. Ya, aku. 3 tahun lalu orang yang membuatku sakit. Hampir merenggut nyawaku. Aku mencarimu selama 3 tahun. Hari ini akhirnya kutemukan kamu. Apa, APA. Katakan mengapa kamu menyakitiku. Bukan aku yang Master Li. Bukan aku tidak mungkin menyakitimu. Kamu masih bilang bukan kamu, bukankah kamu bilang liontin giok ini milikmu? Ya, Suking. Liontin giok ini milik Suking. Ya, dia. Jika yang Master Li ingin menagih, pergilah cari Suking. Dia ternyata dia. Young Master Li. Ting-ting, bagaimana perkembanganmu dengan yang Master Li? Mama, aku beritahu kamu. Ternyata 3 tahun lalu wanita itu Suking. Membuat yang Master Li sakit dan hampir kehilangan nyawa. Apakah yang kamu katakan benar? Tunggu sebentar, kita akan melihat pertunjukan yang menarik. Mungkin yang Master Li akan membunuh wanita itu Suking di tempat. Semuanya lihat ke sini. Limotion, ada apa denganmu? Ternyata benar kamu. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti sepatah kata pun. Kamu tidak perlu mengerti, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Apa? Ikut aku, kamu akan tahu. Limotion, lepaskan aku. Kamu gila apa? Limotion, jangan gila padaku. Kalau gila, pergi ke sana. Aku pertama kali melihat yang Master Li seperti ini. Mungkinkah dia CEO yang otoriter itu? Sangat mungkin. Kamu memanggilku apa? Limotion, Tidak. yang Master Li. Aku ingin dengar apa yang kamu katakan di depan nenek waktu itu. Suamiku. Nyonya muda itu memang kejam. Sial-sial, pasti si Li akan marah besar. Hah, dipukul masih senang. Jangan-jangan si Li punya kecenderungan masokis. Ini ketenangan sebelum badai. Aku harus pergi menemuinya. Si Li. Si Li. Kamu bilang gimana caranya? Membuat seorang wanita menyukai dirimu. Apa aku? Aku juga belum pernah pacaran, aku nggak ngerti. Kamu disuruh ngomong ya ngomong aja. Kalau gitu aku ngomong ya. Secara umum ada 3 cara untuk membuat seorang gadis menyukaimu. Apa saja caranya? Yang pertama, tunjukkan kelebihanmu. Biasanya cewek suka sama pria yang tampan dan lembut. Masuk akal. Kamu lanjutin, aku catat dulu. Kamu terlalu serius deh. Yang kedua, kamu harus banyak ngomong yang manis-manis. Cewek juga suka dengur kata-kata manis gitu kan terus. Yang ketiga adalah sesuaikan dengan kesukaannya. Kamu harus tahu apa yang disukai lawan jenismu. Besok siapkan semuanya untukku. Siapin apa? Ini siapin. Selamat pagi Nyonya Muda. Sekretaris Li, ada apa? Ini semua pesanan khusus dari si Li untukmu. Jangan-jangan ini sarapan terakhir. Aku cuma menamparnya sekali. Jangan-jangan dia mau bunuh aku. Bukan Nyonya. Selamat pagi Silly. Kenapa semalam gak ketemu aku? Sampai gak kenal lagi. Limotion, penampilanmu ini. Jangan-jangan perusahaan Li sedang kesulitan.
Kamu mau jadi host klub bukan ada masalah. Kamu bilang aja sama aku. Aku juga bisa memeliharamu. Kenapa harus menyiksa dirimu seperti ini? Yang Master Li tahan. Kalau tidak tahan rencana besar bisa kacau. Duduk dulu gimana? Suka. Lumayan. Kalau kamu suka setiap hari aku siapkan. Sayang. Maaf aku tidak sengaja. Kamu pakai bajuku untuk bersihkan. Kenapa tidak cari kertas? Ada kertas. Tidak ada. Ah, Sudah aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Young Master Li tunggu sebentar Young Master Li. Jangan marah sama nyonya muda pasti dia tidak sengaja. Sekarang dua cara pertama tidak bisa. Tinggal cara ketiga. Ah, aku sekarang akan siapkan. Ting Ting, kamu tidak boleh minum lagi. Kamu kembalikan padaku ibu. 3 tahun lalu orang yang tidur dengan Su King adalah Limo Shen. Dan yang menyelamatkan Limo Shen adalah Su King. Pada akhirnya akulah yang jadi bahan tertawaan. Tintin. Ambil sini. Ibu aku akan menghancurkannya. Aku akan membuatnya menderita bahkan menghilang dari dunia ini. Hilang seperti ini. Limo Shen akan jadi milikku hahaha. Ting Ting, apa yang ingin kamu lakukan katakan padaku. Su King itu wanita. Sekarang dia sangat sombongnya. Jangan lupa hal yang paling penting baginya. Masih ada di tangan kita. Maksudmu? Suban. 3 tahun lalu kami biarkan kamu hidup. Sekarang, waktunya kamu membalas kami. Selamat malam Nyonya Muda. Baik. Nyonya muda. Kenapa jadi begini? Nyonya muda duduk dulu sebentar lagi kamu akan tahu. Ini semua adalah koleksi high-end dari merek-merek mewah global tahun ini. Yang paling eksklusif. Banyak sekali. Ini baru sebagian masih ada ratusan item lagi. Yang sedang diangkut dengan pesawat pribadi keluarga Li. Kira-kira 3 jam lagi sampai. Ratusan item. Apakah muat di rumah? Ini adalah perhiasan paling top di dunia. Lihat ini berlian merah terbesar di dunia. Tahun lalu terjual dengan harga 200 juta dan ini. Gelang giok. Konon dulu adalah barang bawaan pernikahan Kaisar Wu. Bola malam ini dulu milik Inggris. Stop ini. Ada apa Nyonya muda, apakah Anda tidak suka? Bukan tidak suka. Tidak apa-apa Tuan Li bilang kalau Anda tidak suka dia akan menyiapkan yang baru. Bukan tidak suka Limo Shen akhir-akhir ini kenapa ya? Aku juga tidak mengganggunya, kenapa dia begini? Begini apa maksudnya begini? Susah menjelaskannya padamu, aku akan mencarinya. Nyonya muda aduh. Kamu bilang Bos Li sudah seperti ini. Nyonya muda kok masih tidak mengerti ya? Itu. Barang-barang itu aku beli begitu saja. Tidak berharga, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Limo Shen, kamu tidak perlu seperti ini. Apa? Kita hanya hubungan kerja, kamu tenang saja. Aku sudah berjanji akan menyembuhkanmu, pasti tidak akan ingkar janji, jadi kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Jadi, di hatimu kita hanya hubungan kerja ya? Kalau tidak apa lagi? Saya terserah kamu mau berpikir apa. Dia ini. Kambuh lagi. Untukku. Ini rumput reinkarnasi. Tapi aku belum menyembuhkannya. Limo Shen.
kamu belum pergi. Siapa bilang aku pergi, ada apa? Masuk saja, kita bicara di dalam. Kamu ini perempuan gak punya akal sehat ya? Hujan turun kenapa gak bawa payung? Kenapa? Aku jelas-jelas belum sembuhin penyakitmu. Kenapa kasih aku tanaman hantu? Aku kasih kamu sesuatu perlu alasan. Perlu. Dikasih ya terima aja. Nggak ada jasa nggak terima imbalan, aku nggak bisa terima. Kamu maksa aku ngomong jelas-jelas ya? Aku suka kamu. Limotion, kamu lumayan lucu juga ya. Tapi lelucon ini nggak lucu sama sekali. Aku serius, Suking. Kamu satu-satunya orang yang aku suka di dunia ini. Dan satu-satunya yang mau aku nikahi. Kalau bisa kamu. Bisa nggak tetap di sini? Temani aku terus. Hujan ini tiba-tiba turun. Tiba-tiba berhenti. Aku Aku nggak buru-buru minta jawaban, aku kasih waktu buat kamu mikir. Limotion, sebenarnya aku. Apa katamu ibu aku hilang? Oke, aku tahu. Gimana bisa? Rumah sakit nelpon bilang ada yang masuk bawa pergi ibu aku. Ibu aku itu vegetatif. Hidupnya tergantung sama infus, kalau infusnya berhenti paling lama 3 hari. Pasti mereka. Tunggu aku. Non, jangan begitu, Tuan sudah tidur. Minggir. Kok kamu ini perempuan? Rumah ini nggak terima kamu. Cepat pergi dari sini. Ibu aku di mana? Apa katamu ini rumah Su? Siapa yang izinin kamu bertindak semaunya di sini? Berani-beraninya mukul aku. Tamparan tadi buat kamu yang gak pantas jadi suami. Dulu sama ibu aku belum cerai, kamu udah bawa selingkuhan dan anak haram masuk rumah. Bikin ibu aku menderita. Tamparan ini buat kamu yang gak pantas jadi ayah. Sebagai suami dan ayah, gak peduli sama istri dan anak orang kayak kamu. Adalah sampah. Kamu ini perempuan. Awas ku hajar kamu. Hari ini aku di sini, siapa yang berani sentuh istriku? Yang Masterly. Cari orang. Ya. Yang Masterly, kami tidak menemukan ibu Nyonya muda. Liong dan Suting ada di mana? Aku tidak tahu. Tidak mau bicara ya hancurkan. Tidak dengar Nyonya muda bilang hancurkan. Aduh, barang antiku. Hei, jangan sentuh lukisanku. Siapa yang sentuh lukisanku? Aku akan melawan siapapun. Orang sepertimu tidak pantas memiliki apapun. Lukisanku. Aduh. Nyonya muda. Cepat sekali kamu menjawab. Suting, kamu bawa ibuku kemana? Suking, kalau kamu masih ingin ibumu hidup, segera datang ke pabrik di pinggiran barat. Kamu lebih baik berdoa ibuku baik-baik saja. Kalau dia ada apa-apa, aku akan membuat seluruh keluarga Su ikut mati. Suking, jangan pergi. Di luar sangat berbahaya. Limotion, kalau bukan untuk ibuku. Untuk balas dendam mungkin 3 tahun lalu. Aku sudah mati, apapun yang terjadi, aku tidak bisa menyerahkannya. Jangan tunggu aku tidak layak. Ternyata kamu benar-benar datang. Untuk ibumu kamu benar-benar tidak peduli apapun. Suting, ibuku di mana? Kalau kamu berani menyakitinya sedikit saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang. Kamu ingin mengurus jenazah ibumu banyak kesempatan. Tapi sekarang, lakukan apa yang kukatakan, ambil. Kamu ingin aku melakukan apa? Gores wajahmu 2 kali. Aku ingin lihat kalau wajahmu rusak. Apa dia Limotion masih akan menyukaimu? Kalau aku lakukan apa yang kamu katakan, kamu akan melepaskan ibuku. Itu tergantung penampilanmu. Berhenti. Limotion, kenapa kamu datang? Suking, kamu ingat. Kamu adalah istriku kapanpun itu. Aku akan selalu bersamamu. Apa yang kamu ragukan? Hati-hati.
Jangan mendekat, kamu pikir aku bodoh. Bahkan jika aku merusak wajahku, apakah kamu akan membiarkan ibuku? Perkataan orang sepertimu aku tidak akan percaya satu kata pun. Lepaskan aku. Karena kamu ada di sini berarti ibuku pasti ada di Lirong kan? Bagaimana jika aku menjadikanmu sandera? Apakah Lirong akan membiarkan ibuku? Istri ketua sudah ditemukan. Telepon Xiaohei, ibumu sudah ditemukan. Di mana? Di rumah tua Lirong, orangnya sudah diselamatkan. Ah, Xiaohei, kamu hebat. Begitu cepat menemukan ibuku. Sebenarnya bukan aku tapi yang Master Li. Limo Shen. Ketua, kamu tidak tahu untuk mencari istri. Yang Master Li langsung mengerahkan semua orang dari keluarga Li malam itu. Mencari di seluruh kota, dia bahkan mengambil semua rekaman CCTV di sekitar rumah sakit. Dia menontonnya sepanjang malam, baru menemukan petunjuk. Baik, aku mengerti, kamu pergi dulu. Ya. Limo Shen, aku ada yang mau bicara. Apa? Sebenarnya aku. Tidak baik, pasiennya hampir tidak bisa bertahan. Yang Master Li, Nyonya Li, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kalian keluar dulu, sisanya serahkan padaku. Ibu tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ini semua ulah kalian berdua. Ting Ting, bagaimana ini? ibu takut apa? Seseorang dalam keadaan koma masih bisa bicara dan mengidentifikasi. Kami berdua tidak ada bukti. Apa yang bisa dia lakukan pada kami? Benar. Tidak ada bukti. Ini adalah Lirong dan Suting. Kalian berdua 3 tahun lalu diduga sengaja. Silakan ikut kami. Apa dasar kamu mengatakan aku diduga sengaja? Apa kamu punya bukti? Aku adalah buktinya. Lirong lama tidak jumpa. Bukankah kamu itu orang koma kok bisa bangun? Mama, kamu bisa dengar aku bicara nggak? Mama, King King. Mama. Ini nggak mungkin, Suking si sampah itu. Gimana mungkin dia bisa sembuhin kamu? Tuanku ITU, siapa lagi kalau bukan Sushini yang terkenal? Kamu Su Shenyi. Polisi ini dia 3 tahun lalu. Dia dorong aku dari lantai atas, sampai aku jadi orang koma. Dia ngomong sembarangan. 3 tahun lalu, kamu bawa foto datang cari aku waktu itu di kamar. Cuma ada kita berdua, bukan kamu, siapa lagi? Lihat. Ini perbuatan anakmu yang baik. Sekarang seantero kota utara udah pada tahu. Kalau aku jadi kamu, malu banget. Masih hidup di dunia ini. Si nona besar udah balik. King King. Foto ini beneran nggak? Nggak kayak gini dia fitnah aku. Ternyata semua perbuatan kamu, sini aku jebukin kamu. Bawa pergi. Mama. Kondisi tubuhmu udah membaik. Paling lama 2 minggu lagi udah bisa sembuh total. Hari ini polisi sana nelpon lagi. Bilang Lirong sama Suting terlibat kasus pembunuhan, udah ditangkap. Kalau Suan Qiang sih, dia udah gila, sekarang dikurung di rumah sakit jiwa. King King, mama kali ini bisa bangun. Dan bisa lihat kamu lagi, udah seneng banget. Mama, aku udah mikir. Kalau tubuhmu udah sembuh total, kita pergi ke desa, kita bakal hidup. Hidup tanpa beban. Nggak boleh mama pergi. Bagaimana dengan Tuan Li? Mama, sebenarnya dulu aku nikah sama Limo Shen. Karena King King, meskipun dulu. Kenapa kamu nikah sama Tuan Li? Mama nggak peduli. Mama hanya tahu di dunia ini, yang Master Li adalah pria yang sangat langka. Meskipun selama 3 tahun ini, Mama selalu dalam keadaan koma. Tapi untuk semua yang terjadi di luar, Mama tahu semuanya dengan jelas. Hari itu setelah kamu pergi, sebenarnya yang Master Li juga datang. kamu bilang Limo Shen juga pergi ke rumah sakit. Ya? Jangan khawatir, rumput reinkarnasi sudah. Di perjalanan ke sini, aku yakin dengan adanya rumput reinkarnasi,
Suking pasti bisa menyadarkan Mama. Membuatnya bahagia bagiku. Adalah kebahagiaan terbesar. Limo Shen dia. King berani melangkah ke depan. Kejar kebahagiaanmu sendiri. Hidup ini terlalu singkat. Jangan pernah meninggalkan penyesalan. Mama, aku mengerti. Limo Shen. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Xiao Hei sudah memberitahuku. Kamu yang membantu menemukan Mama dan kalau bukan karena kau memberikan rumput reinkarnasi padaku, Mama mungkin sudah tiada. Tidak apa-apa. Itu yang seharusnya aku lakukan. Limo Shen. Suking di tempat ini. Aku pernah bertanya padamu satu pertanyaan. Sekarang aku ingin bertanya lagi. Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Tapi sebelumnya kamu bilang padaku, ada seorang wanita yang ingin kamu nikahi kalau dia muncul. Dia sudah muncul. Apa katamu? Aku bilang dia sudah muncul. Dan dia ada di keluarga Li. Kalau begitu aku mengundurkan diri. Semoga kalian bahagia. Ini milikku. Kenapa ada di sini? Wanita itu adalah kamu. Jadi sekarang masih ada alasan untuk menolakku. Limo Shen, aku sarankan kamu jangan sembarangan. Kita kan sudah suami istri. Ini mana bisa dibilang sembarangan. Limo Shen, sudah waktunya kamu minum obat. Aku akan ambilkan obat untukmu. Sudah waktunya minum obat. Aku ternyata tidur dengan Limo Shen, tidak. Aku ternyata tidur lagi dengannya. Selamat pagi istri. Selamat pagi. Pagi-pagi mau ngapain? Aku mau olahraga pagi. Aku tidak tahu kamu punya hobi ini. Mau ikut gak? Wah, pas banget. Ayo, ayo. Limo Shen, yang aku maksud bukan olahraga pagi ini. Lepasin aku. Limo Shen, lepasin aku cepat. Pagi-pagi begini tuan muda dan nyonya muda sudah mulai lagi. Waduh, untung kamu ingetin aku. Aku harus segera siapin suplemen dan sup untuk mereka. Mama, kita harus gimana sekarang? Penyakit kakak membaik, perusahaan juga tidak ada. Tempat kita berbijak, kalau begini terus. Seluruh keluarga Li akan jadi milik kakak. Pada dasarnya itu karena si tua bangka itu pilih kasih. Kalau dia sudah begini, jangan salahkan kita kalau kita kejam. Mama maksud kamu. Seluruh keluarga Li pada dasarnya ada di tangan si tua bangka itu asalkan dia mati dan meninggalkan surat wasiat. Seluruh keluarga Li bukankah akan jadi milik kita? Mama, aku akan ikut semua yang kamu bilang. Butler, berikan obatnya padaku. Ada apa? Mama kamu sudah tidur. Kok kamu? Oh. Butler, ada urusan keluarga. Hari ini aku yang akan melayani Mama minum obat. Mama minum selagi masih hangat. Tidak baik, ada masalah. Ada apa malam-malam ribut-ribut? Nenek-nenek dia tidak baik. Nenek-nenek, ada apa? Siang tadi kan masih baik-baik saja. Aku juga tidak tahu, tadi aku masuk dan menemukan nenek dalam keadaan seperti ini. Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Siapa yang keluarga pasien? Saya. Pasien mengalami serangan jantung mendadak, dia sudah tua. Kami tidak bisa melakukan operasi, bersiaplah untuk yang terburuk. Ibu. Xiao Feng, dengar tidak? Barusan dokter bilang si tua bangka itu tidak akan bertahan lama. Ibu, semuanya berjalan lancar berkatmu. Barangnya sudah siap belum? Ini sama persis seperti surat wasiat asli. Bagus sekali dengan ini. Perusahaan Wan akan jadi milik kita, bersiaplah besok ke kantor. Anak, lihat tidak?
tempat ini nanti. Semua akan jadi milikmu. Nyonya tua sekarang dalam kondisi kritis. Kalau dia sampai terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab atas perusahaan? Ya ini bagaimana ya? Semuanya tolong tenang dengar saya dulu. Kemarin Nyonya tua mengalami serangan jantung mendadak. Dokter sudah memberikan surat pernyataan kritis. Saya sangat menyesalkan hal ini. Tapi perusahaan besar Grup Fang, banyak proyek industri, dan ratusan ribu karyawan. Perusahaan ini tidak bisa tidak ada yang mengurus. Nyonya Li benar, saya pikir seharusnya Tuan Li yang memimpin toh. Sebelumnya sebagian besar bisnis perusahaan dikelola oleh Tuan Li. Benar juga. Motion memang punya kemampuan. Tapi kalian semua juga tahu, kesehatannya tidak terlalu baik. Kalau perusahaan diserahkan padanya, jangan-jangan terjadi apa-apa kan repot. Tapi Nyonya Li, kalau Tuan Li saja tidak bisa, sekarang siapa lagi yang bisa memimpin? Saya. Dia bercanda ya. Shao, kamu sebelumnya tidak pernah mengelola perusahaan. Jangan-jangan tidak bisa. Lagi pula kamu sebagai anak kedua keluarga Fang, jangan-jangan tidak punya hak. Siapa bilang anak saya tidak punya hak? Semuanya lihat ini apa? Ini. Benar, ini adalah surat wasiat dari nenek yang ditulis sendiri oleh beliau. Di surat wasiat itu jelas-jelas tertulis, jika suatu hari nenek meninggal dunia, semua saham perusahaan atas nama beliau dan semua aset keluarga Li akan menjadi milik putra saya Li Chenfeng. Sekarang siapa yang masih keberatan? Baiklah sekarang. Saya keberatan. Nyonya muda Li. Surat wasiat yang kamu pegang ini palsu. Apa? Palsu? Ternyata palsu. Omong kosong apa ini? Ini adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh nenek. Bagaimana bisa palsu? Pasti kalian berdua tidak terima dan memfitnah kami di sini. Security usir mereka keluar. Saya lihat siapa yang berani. Bagaimana mungkin? Saja sudah. Obat yang kamu berikan kepada nenek memang bisa memicu serangan jantung. Kamu juga tahu nenek sudah tua. Jika terjadi serangan jantung pasti tidak bisa diselamatkan. Tapi kamu melewatkan satu hal yang sangat penting. Apa? Kenapa saya di sini? Nenek. Walaupun saya baru datang ke keluarga Li, tapi saya bisa merasakan. Keluarga Li adalah tempat yang penuh masalah penyakit aneh motion. Bukan bawaan sejak lahir tapi akibat diracun sejak kecil. Apa yang kamu katakan? Pelaku sebenarnya ada di dalam keluarga Li. Mereka tidak bisa menyakiti motion. Sekarang beralih menyerangmu, jadi saya sudah memberi obat penawar dalam makananmu setiap hari. Sehingga kamu selamat. Siapa sebenarnya? Nenek ular ini sudah bergerak. Sekarang mari kita lihat pertunjukan bagus bagaimana. Baik. Kamu meracuni saya dan memalsukan surat wasiat. Apalagi yang mau kamu katakan? Ibu, maafkan saya. Maaf, saya tergoda. Saya terlalu sayang pada anak saya, Bu. Tolong lihat, saya sudah melahirkan seorang putra untuk keluarga Li. Maafkan saya, Bu. Kamu tertawa apa lagi? Laporan identifikasi ini bisa membuktikan kalau Li Shenfeng bukan anak keluarga Li tapi anak harammu dengan pria liar yang tidak diketahui. Apakah ini benar, Ibu? Bawa dia. Motion, selama bertahun-tahun ini aku yang salah. Kalau saja aku menyadari ini lebih awal, tidak akan membuatmu menderita selama ini. Nenek, apa yang Anda bicarakan seharusnya aku yang berterima kasih pada Anda. Terima kasih untuk apa? Nenek, kalau bukan karena Anda, aku tidak akan bertemu dengan King King. Melihat kalian berdua baik-baik saja, aku tenang menantu perempuan. Beruntung ada kamu menyelamatkan nyawa aku dan Motion, dan juga seluruh keluarga Li. Ada apa denganmu? Menantu perempuan, apakah kamu? Kamu masih diam saja, kamu akan jadi ayah. Benarkah?